Nah, ketemu lagi di Joe Chit Chat. Joe Richard, Joe Chit Chat. Gaya banget lo hari ini. Oh iya dong. Kayak siapa gitu, kayak artis. Siapa? Siapa ya? Siapa gitu? Yang bikin konten mulu ya? Papa bikin konten, apa-apa bikin konten. Ini kayak kita mau ngejulit nih hari. Iya, gue ngejulit. Judulnya kita tuh apa-apa jadi konten. Apa-apa. Lu setuju? Gue setuju aja orang. Oh, nggak setuju. Kenapa lo nggak setuju? Ya, kalian aja nih ya, apa-apa bikin konten. Ya kan? Lu maaf nih kalau misalnya lu ngomong terlalu jauh kayak gini bakal banyak yang tersinggung nih. Biarin aja urusan dia. Kan gue kan bebas. Ngasih statement, ngasih pendapat. Gila, apapun lo. itu kan hak gue. Terlalu berani Tapi sih kan menurut gue nggak gue. nyebutin merek. Oh, lu nggak brandnya. nyebut merek. Ya, kalau karena apa- nyaris udah pada hampir tahu lah. semuanya sekarang tuh semua dibikin konten. Bikin konten. Jadi gini, gue nggak setuju dengan apa ya konten-konten yang nggak berapa ya materinya itu nggak jelas gitu maksudnya. Ya mungkin dia tuh Menurut kepo. gue mereka jelas semua. Oh, enggak. Orang mereka punya kreatif Enggak, kok. enggak. Enggak, apa yang bikin lu jadi julid gitu tuh apa? Kenapa? Karena gue pengen kalau ada konten itu yang bermutu, yang Kok lu mengedukasi. ngatur itu? Ya kan menurut gue Iya, ya, iya, iya. ya kan. Itu- Gue bebas dong. Oh, iya, iya, iya. Ya, Oke, oke. Statement apapun gue kan Oke, bebas. Oke. Sebagai netizen. Coba lu yang- curhat dulu deh, apa sih, kenapa sih masa lalu apa sih coba? Dan gue nggak ngomong sendiri, ya Ah. kan? Gue ngomong di sini mewakili komentar-komentar netizen. Jadi lo ngerasa apa yang ada di kepala lu tuh udah diwakilin sama Oh iya, netizen. jelas. Netizen julid itu Iya, yang termasuk kalau gua. yang kalau ngemeng tuh Suka-suka jidatnya. seenak jidatnya. Lu berani ya Ya, nongolin, berani lah. nongolin muka ya. Ya iyalah, kalau gue mah apa adanya aja. Gitu. Seru sih ini, tapi kalau menurut gue sih nggak ada salahnya. Kalau Kayak gue nih, gua- gue mau ngapa-ngapain juga gue jadiin konten. Ya karena mereka ditonton karena pamer hartanya, nggak mendidik menurut gue tuh. Ya. Tapi lo lihat aja sekarang kan, lagi rame-ramenya sekarang tuh. Tapi ada yang lagi-lagi hotnya, pasti kalian juga pada tahu netizen yang lagi nonton. Oh, gua- sepasang suami istri yang baru aja keguguran, kita turut berduka cita. Iya, gue juga turut berduka cita. Tapi buat mertuanya si cewek gitu kan, nggak seharusnya. Hmm. Ya baru hitungan hari udah diomongin di konten gitu kan. Menurut lo itu nggak pantas gitu? Nggak pantas. Kan dia curhat sendiri. Nah Kenapa? dia curhat sendiri itu dia pengen apa? Masalahnya di mana? Kamera-kamera sendiri, konten-konten dia sendiri, rumah-rumah sendiri yang diliput juga dia dan keluarganya. Kenapa lo yang repot? Masalahnya di mana gitu loh? Ya masalahnya ditayangin sama dia ya di apa namanya? Di HP gue di notisnya muncul. Nah gue penasaran nonton. HP lu aja lu jual, ganggu banget. Jangan. Enggak, maksud gue tuh gini. Nah, keluarga gue juga pada nonton, ya kan? Oke. Jadi kan ya Oh, jadi menurut lo karena udah dikonsumsi sama publik gitu. publik atau Jadi apa nih kendalanya? Kita lagi bicara tentang satu berita yang kemarin lagi Iya. heboh ini. Dia men-share berita dia yang lagi berduka. So what's wrong with you guys? Kenapa masalahnya? masalahnya mungkin menurut gue bedanya gini, bro. Lo lagi sedih nih, lagi berduka. Tapi lo bisa ngonten sana sini, bla 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 bla. Kecuali ini ada kecualinya. Lo ngomong di publik gitu ya kan? Ya mungkin ini pembelajaran buat kita semua. Kan enak tuh. Oh, maksud lo, lo boleh ngonten tapi lebih bijak. Lebih bijak. Sampai dia tuh mimpi sama cucunya. Udah pakai gamis, udah bisa ngomong titip salam Sama bapaknya. sama Bapak bapaknya ibunya. gitu kan. Jangan sedih ya. Jangan sedih ya segala macam. Itu bayi belum 4 bulan loh. Dalam tanda kutip, setahu gue ya. Bayi itu 2 bulan itu masih belum ada aja. Oh, kalau itu gue nggak gitu ngerti ya. Kalau Nah, itu. jadi netizen Oh. komplainnya di situ. Nggak seharusnya dalam suasana berduka bikin konten akhirnya dia juga yang dibully gitu kan. Oh, jadi sebetulnya intinya tuh lu bukannya kesel, lu kesian gitu. Kasihan gua. Kesian karena orang tua gitu jadi dibully gitu Iya, ya. orang tua dibully gitu kan.
itu bayi juga udah tenang di surga gitu kan. Sebenarnya di balik itu sih gue lebih ngelihat, kalau gue sih mau berpikir lebih dewasa aja ya. Gue ngelihatnya ini adalah sosok orang tua yang mau menghibur anak mantunya gitu. Jadi akhirnya jadi melebar brang kemana-mana. Tapi gini aja, ketika lo komplain, ketika netizen komplain, dia juga nggak emosi, nggak marah gitu. Jadi dia tuh mereka tuh sepertinya juga sudah siap gitu. Ya udah silakan, lo mau komentar apa juga. Nah itulah sebetulnya pejuang konten yang bener. Lo bikin apa aja, apa yang ada di kepala lo, apa yang ada di depan mata lo buat aja. Kalau gue sih lebih ngeliatnya kayak gitu sih ya. Kalau tadi lo bilang apapun jangan dikontenin gitu. Nah kalau menurut gue gini, apa yang ada di kepala lo kontenin aja. As long as lu siap dibom, lu siap dibully, lu siap dipuji. Karena ketika lu disukain, ya lu akan banjir pujian. Tapi ketika tiba-tiba lu konten lu nggak disukain, ya lu akan banyak hujatan. Nah, kembali lagi apa yang lo bilang barusan. Kalau konten lu nggak disukain, lu bakalan banyak hujatan. Iya. Seharusnya lu paham dong. Atau pilihannya lu nggak ditonton sama sekali. Ya, seharusnya lu paham dong apa yang harus gue bikin disukain banyak orang dalam tanda kutip positif. Oke lah, itu sih istilahnya isi kepala lo dan netizen yang komentar buruk sih ya. Tapi kayaknya mereka tuh sekeluarga memang keluarga pembuat konten, pejuang konten kalau menurut gue. Sampai si anaknya dan istrinya pun juga dari sebelum-sebelumnya emang udah bikin konten. Iya emang, makanya maksud tuh kan kasihan si istrinya. Maksud gua seperti besannya. Oh kasihan, dia kan seneng dong, kan bikin konten. Bikin konten ya seneng buat dia. Iya ya sih. Kena bully dia juga kan. Gua agak bingung sih ya kalau sama netizen nih, orang bikin konten salah, nggak ada konten nyari-nyari gitu ya. Iya. Terus menurut gue, kalau kita terlalu sibuk sama mikirin netizen, nanti kayak gue juga jatuhnya. Aduh, jangan antar gue ntar dikatain, jangan antar begini, jangan antar begitu. Nggak pernah jadi tuh konten. Sekarang gini, yang bisa bikin lu sukses tuh diri lu sendiri. Kalau lu capek mikirin netizen, lu nggak akan pernah maju. Kalau menurut gue sih di situ. Lu nggak suka, lu jangan tonton, udah gitu aja. Kalau lu ngeklik berarti lu kepo, berarti lu pengen tahu. Kalau YouTube, lu harus ngeklik dulu. Jadi kembali ke pribadi lu sendiri. Lu tipikal orang yang lihat judul yang berbau pornografi lu cari, atau lu tipikal orang yang mencari tutorial gitu. Pilihan hidup tuh banyak gitu loh, jangan dibikin sempit gitu aja. Pusing amat sih lo. Sekarang lu udah mesti gini, lu come on, di 2021 semua orang punya hak untuk memberikan warnanya kepada dunia, termasuk ke para selebritis yang memang konsepnya konsep pamer harta, yaitu hak dia. Berlaga nyablak padahal aslinya mungkin enggak, itu hak dia gitu loh. Itu lo bebas untuk berekspresi gitu loh. Itulah kelebihannya tahun 2021 ini, tahun dimana kita bisa punya media sendiri seperti itu. Jadi kita jangan membatasi diri kita dengan satu hal yang, aduh gue nggak bisa, gue malu nih, gue takut nih ntar dihina lagi sama netizen, ntar di ini nanti lu yang lama. Berarti gue harus bisa membedakan konten yang mana yang harus gue tonton, yang gue tonton. Nah lu pusing-pusing, lu nggak suka tapi lu nonton. Benar juga ya. Iya dong, sekarang gitu aja. Gue ngobrol kayak gini mewakili netizen dan juga mewakili teman-teman artis yang lu pikir gampang bikin konten. Mereka sampai hire orang, tim kreatif khusus untuk bisa punya konten yang bagus gitu. Jadi sebetulnya sekarang support aja. Lu nggak suka, lu komplain, lu tulis, kan bisa tulis di kolom komentar. Lu bilang gini, maaf ini agak berlebihan. Misalnya lu peduli banget nih sama mimpi itu, berarti, lu tanya lebih dalam. Berarti gue nggak harus maki-maki. Nggak perlu lu maki-maki. Netting namanya lu. Oke. Pokoknya gini, ini apapun jadiin konten, lu tadinya nggak setuju, terserah lu. Kalau gue berpikir itu hak setiap semua orang untuk membuat konten. Kita mesti tahu di kehidupan kita ini ada banyak sisi. Nah, kita mau masuk di sisi yang mana? Lu mau masuk sisi yang baik, sisi yang buruk, itu pilihan lu. Seperti itu. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol tentang apapun jadi dibikin konten. Nah,
Itu pendapat kita. Mungkin kalau pendapat kalian beda lagi, boleh tulis komen di bawah. Komentar. Sekarang apapun yang ada di kepala lu, lu Bebas. curahin, lu Bebas. curahin. Tapi sopan. Sopan. Itu aja. Karena Itu ingat, dijaga ya? yang nonton banyak. Dan pelajaran nih, kalau misalnya udah ngeliat ada konten-konten yang akhirnya dibully, itu pelajaran buat kita. Ya udah kita Lebih pamitan dulu. paham, lebih dewasa lagi aja. Betul. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tulis komen di bawah. Ramein Dan komennya di bawah. ramein, joget-joget ya lo di bawah. Di bawah. Dan Awas siram. sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya.